Gunung meletus merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak besar, mengingat Indonesia memiliki banyak gunung besar yang masih aktif. Sebuah letusan gunung bisa berdampak mengerikan, seperti lahar dan abu panas yang dapat menghanguskan apapun yang ada di jalurnya, termasuk dengan makhluk hidup. Seperti di sebuah wilayah terjadi bencana gunung meletus dan terdapat korban di pengungsian dengan jumlah di barak A ada 200 orang, di barak B ada 100 orang, dan di barak C ada 50 orang. Di antaranya balita sebanyak 5 orang di barak A, 10 orang di barak B, dan 3 orang di barak C. Serta terdapat lansia dengan jumlah keseluruhan ada 10 orang, ibu hamil berjumlah 3 orang, ibu menyusui berjumlah 5 orang, dan anak gizi kurang berjumlah 2 orang. Nah, setelah penjelasan tadi, kemudian bagaimana sih keadaan di pengungsian pasca gunung meletus khususnya untuk ibu hamil? Seperti yang kita ketahui, yang namanya di pengungsian itu, sudah pasti di sana suasananya sangat padat, ramai, lalu juga sesak. Nah, keadaan tadi itu akan menimbulkan berbagai macam ketidaknyamanan. Lalu ada contoh lain seperti mereka tidur hanya menggunakan alas tikar, lalu juga kamar mandi dipakai secara bergantian, lalu juga adanya genangan air karena saluran air yang terhambat. Nah, keadaan tadi itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas, lalu penyakit kulit, lalu juga diare. Lalu selanjutnya, bagaimana sih rapid assessment-nya di sana? Yaitu surveillansi dan screeningnya. Langsung saja, yang pertama itu adalah tahap registrasi. Dilihat dulu kartu keluarganya, lalu jumlah anggota keluarganya ada berapa, lalu jenis kelaminnya apa, lalu umurnya kisaran berapa, lalu termasuk golongan rentan apa seperti busui, bumil, balita, lansia, atau anak dengan gizi buruk. Lalu langsung yang kedua, itu bagaimana sih status gizinya? Dinilai itu dilihat dari berat badannya, lalu tinggi badannya, itu untuk diukur IMT-nya. Nah, itu sebagai data dasarnya. Lalu yang ketiga, screeningnya. Dilihat dietary historinya bagaimana, ada gangguan makannya atau tidak, atau nauseanya. Dan juga status kesehatannya, yaitu riwayat penyakitnya, riwayat penyakit orang tuanya atau riwayat penyakit dia terdahulu. Lalu yang keempat, itu siapa yang perlu diintervensi, yaitu dia tadi. Di sini tuh ibu hamil. Lalu kelima, penentuan jenis intervensinya. Jenis makanannya apa, bentuknya apa, lalu frekuensi makannya berapa, terus tujuan untuk intervensinya itu apa. Lalu yang terakhir, yang keenam itu monitoring ketersediaan pangan keluarganya dan status gizi dari ibu hamil tersebut dengan indikator IMT tadi. Lalu perkembangan kehamilan itu bagaimana, dan evaluasi perkembangan gizinya untuk penentuan apakah intervensinya itu perlu dilanjut atau di stop atau perlu diubah jenisnya. Nah, seperti itu. Untuk simulasinya sebagai berikut. Kejadian gunung meletus yang terjadi di suatu wilayah berlangsung sekitar 1 jam. Kejadian tersebut masih berlanjut hujan abu hingga pukul 10 pagi. Akibat negatif dari gunung meletus yaitu adanya vulkanik yang dapat merusak, pencemaran udara yang dapat membahayakan manusia, melumpuhkan kegiatan masyarakat sekitar, dan lahar panas yang mengancam ekosistem. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Siang. Saya di sini sebagai ahli gizi di barak pengungsian ini. Nah, saya di sini bertujuan untuk mengambil data Ibu ya. Apakah diperbolehkan? Iya, Pak, boleh. Baik Ibu, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Nisa, Pak. Umur Ibu berapa ya? Umur saya 27 tahun. Saya lihat Ibu sedang hamil ya Bu. Sudah berjalan berapa bulan ya? Saat ini saya sedang berjalan 6 bulan. Baik Ibu, untuk sesi selanjutnya akan saya tanyakan kembali ya Bu. Iya, Pak. Untuk riwayat penyakit, apakah Ibu punya Tidak ada, Pak. dari keluarga gitu Bu? Dari keluarga pun tidak ada. Baik Ibu. Lalu, apakah Ibu punya alergi terhadap makanan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik Ibu. Langsung saya buatkan menunya ya Bu. Nah, saya susun menu ini itu untuk menormalkan HB Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, setuju, Pak. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Saya harap dapat berjalan dengan baik. Saya harap kita dapat bertemu kembali minggu depan untuk memonitoring perkembangan Ibu ya.
Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ini dia Sobat Gizi, preskripsi diet PMT darurat untuk ibu hamil dan rekomendasi menu dari kami. Check this out. Nah, ini dia menu 1 hari untuk ibu hamil. Yuk kita ke masakan yang pertama, yaitu menu makan siang untuk ibu hamil. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga jeruk nipis. Next, ada garam secukupnya. Next, ada gula secukupnya. Dan 100 gram beras putih. Dan 50 gram ikan tuna. Nah, semua bahan sudah kita siapkan. Yuk kita mulai memasak. Pertama, sebelum memasak nasi, pastikan beras sudah dicuci bersih. Lalu siapkan panci dan tunggu air hingga mendidih dan masukkan beras. Lalu tunggu sekitar 20-30 menit sambil diaduk-aduk ya. Dan nasi putih siap disajikan. Next, ke masakan yang kedua. Pertama, beri sedikit garam dan juga jeruk nipis pada ikan tuna. Lalu siapkan panci dan air untuk merebus ikan tuna. Next, ketika air sudah mendidih, masukkan ikan tuna ke dalam panci. Rebus ikan tuna kurang lebih 3 menit saja ya. Lalu masukkan minyak ke penggorengan dan tunggu hingga panas. Nah, minyak telah panas, masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Aduk-aduk sampai aroma dari bumbu tercium ya. Dan jangan lupa untuk berikan sedikit garam dan juga sedikit gula. Next, masukkan ikan tuna dan aduk-aduk sampai bumbunya tercampur dengan rata. Aduk hingga 5 menit, lalu diangkat. Dan ikan tuna bumbu kuning siap disajikan. Berikut adalah menu makan siang untuk ibu hamil beserta kandungan gizinya. Lalu kita ke makanan selanjutnya, yaitu makanan selingan untuk ibu hamil. Berikut adalah kandungan gizi dalam makanan selingan untuk ibu hamil dan PMT untuk ibu hamil. Kita siapin bahan-bahannya dulu yuk. Ada bawang-bawangan, kunyit, dan juga jeruk nipis. Lalu ada garam secukupnya, ada gula secukupnya, dan 30 gram kacang merah, 30 gram daging sapi. Yuk kita mulai memasak. Pertama, siapkan panci dan tunggu air hingga mendidih. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Next, masukkan kacang merah dan jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Tunggu hingga kacang merah sedikit melembek. Dan jangan lupa berikan garam dan juga gula secukupnya saja. Next, masukkan daging sapi lalu aduk kembali. Tunggu sekitar 10 menit. Dan ini dia sup kacang merah daging sapi siap disajikan. Berikut adalah kandungan gizi dalam PMT darurat untuk ibu hamil. Perlunya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari letusan gunung berapi. Pada pasca bencana ini, memantau perkembangan kondisi terkini melalui radio, hindari tempat yang terkena hujan abu, hindari mengendarai mobil yang terkena hujan abu vulkanik, bersihkan atap dari timbunan abu vulkanik,
pada daerah aliran sungai yang berpotensi terkena lahar, terutama ketika musim hujan. Selanjutnya, penanganan gizi pasca bencana, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengawasan. Dalam hal ini, meningkatkan pelaksanaan program gizi, yaitu pelatihan untuk memberikan bantuan yang tepat untuk penyedia layanan kesehatan pada situasi darurat di daerah yang terkena bencana, pemberdayaan keluarga pada kesehatan dan pendidikan gizi bagi masyarakat tertentu, serta pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Hai, kami dari kelompok 4 kelas A UPN Veteran Jakarta mengucapkan Terima kasih banyak pada Sobat Gizi yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you on the next video and stay healthy.